singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada acara podcast Berbincang Prosa. Nah, di mana kita di sini kedatangan tamu dari 3 mahasiswa ternama di Kabupaten Jember. Nah, di sini ada yang pertama ada Mas siapa namanya? Nama aku Muhammad Krisna Octavian. Dan Mas siapa? Nama saya Sa'dullah. Dan yang terakhir Mas siapa? Perkenalkan, nama saya Raffi Dwi Yahir Robini. Nah, ketiga teman kita tadi sudah memperkenalkan diri. Yang pertama Mas Krisna, yang kedua Mas Abdullah, dan yang ketiga Mas Raffi. Nah, bisa kita ketahui bahwa saya sendiri bernama Dika Miftal Fauzi yang sudah sering mengisi acara Bincang Prosa pada kali ini. Nah, di sini kita kedatangan 3 orang tamu dari mahasiswa universitas ternama yang ada di Kabupaten Jember. Di sini tamu kita bertujuan untuk membahas suatu cerpen yang sudah mereka baca yang berjudul Orang yang Selalu Tersakiti. Nah, untuk pertama kali dari suatu pembahasan cerpen ini kita akan membahas tentang tema, yang dimana tema itu ada 2, yaitu tema mayor dan tema minor. Untuk yang pertama kali, tema mayor itu bisa dijelaskan oleh Mas Raffi. Jadi tema mayor menurutku sendiri yaitu tema yang menceritakan pokok dasar atau sebagian besar cerita dalam suatu karya sastra. Contohnya yaitu pada kutipan seseorang yang memiliki kegangguan mental yang berlebihan. Jadi tema mayor dari cerpen dari Orang yang Selalu Tersakiti ini menurut Mas Raffi sendiri yaitu adalah orang yang selalu terkena gangguan mental yang berlebihan. Dan untuk tema minor sendiri, tema minor bisa dijelaskan oleh Mas Abdullah. Jadi tema minor dalam cerpen ini ialah seseorang yang menceritakan keresahannya terhadap kesehatan mental yang dialami oleh si tante. Tema minor dari cerpen ini ada kutipannya gitu ya, tentang seseorang yang menceritakan kesehatan mental tantenya sendiri gitu. Jadi gitu tema mayor dan minor yang sudah dijelaskan oleh Mas Raffi dan juga Mas Abdullah. Untuk yang selanjutnya, penjelasan yang selanjutnya dari tahapan alur. Nah, sudah kita ketahui bahwa tahapan alur di unsur intrinsik itu ada 5 kalau nggak salah ya. Yang pertama tahapan alur situasi, yang kedua tahapan alur munculnya konflik, yang ketiga tahapan alur peningkatan konflik, yang keempat tahapan alur konflik memuncak atau tahapan alur klimaks, dan yang terakhir yaitu tahapan alur penyelesaian. Nah, untuk yang tahapan alur situasi bisa dijelaskan oleh Mas Krisna sendiri. Menurut Mas Krisna gimana? Baik, sebelum memasuki tahapan alur, aku akan memberitahu kepada semua teman-teman di sini tentang pengertian alur itu sendiri. Alur adalah rangkaian peristiwa atau jalannya sebuah cerita, di mana di dalam alur ini terdapat tahapan-tahapan alur. Yang pertama adalah tahapan benar yang dikatakan Mas Bintang, yaitu yang pertama adalah tahapan situasi. Tahapan situasi ini menggambarkan tentang pengenalan atau situasi tokoh dalam cerpen, dalam sebuah cerita tersebut, atau penggambaran, intinya penggambaran situasi atau latar belakang. Contohnya dalam kutipan cerpen Orang yang Tersakiti ini yaitu
diawali melalui penggambaran tentang seseorang yang memiliki ketakutan yang berlebihan, ditandai dengan seorang tante yang senewen dan selalu takut, dan dimulai semenjak ia kanak-kanak dan memuncak hingga dia semenjak ditinggal oleh suaminya. Oh, jadi tahapan alur yang pertama yaitu tahapan alur situasi yang sudah dijelaskan oleh Mas Krisna tentang keadaan seorang tante itu yang sudah senewen sejak dia kecil dan juga bertambah buruk kesehatan mentalnya ketika dia ditinggal oleh suaminya. Gitu. Untuk yang tahapan alur kedua, tahapan alur munculnya konflik, bisa dijelaskan oleh Mas Raffi sendiri. Menurut Mas Raffi gimana? Menurutku sendiri, alur munculnya konflik pada cerpen orang yang selalu ketakutan yaitu dijelaskan pada penulisan, yaitu seorang tante yang ketika sedang melihat orang gila ataupun gelandangan, ia akan merasa berdebar-debar dan jantungnya akan berdegup kencang, dan juga ia akan mengeluarkan keringat dingin. Oh, jadi tahapan alur munculnya konflik yang ada di cerpen ini yaitu seorang tante yang selalu khawatir, selalu ketakutan, dan sampai jantungnya itu berdebar. Itu ya. Untuk yang tahapan alur selanjutnya, tahapan alur ketiga, peningkatan konflik. Bisa minta tolong Mas Krisna jelaskan gimana yang ada di cerpen ini dan menurut Mas Krisna sendiri. Namanya saja alur peningkatan konflik atau tahapan peningkatan konflik, di mana konflik dalam cerpen tersebut ini semakin meningkat atau semakin bertambah. Contohnya dalam kutipan cerpen orang yang tersakiti ini, yaitu dulu rasa ketakutan itu tidak terlalu berlebihan, akan tetapi semakin menjadi-jadi sejak kematian suaminya pada 10 tahun lalu. Seperti selalu sibuk tanpa urusan yang penting dan selalu tergesa-gesa dalam melakukan banyak hal. Oh, jadi meningkatnya konflik yang ada di cerpen ini yaitu tentang seorang tante yang sebelumnya itu biasa-biasa saja untuk masalah mentalnya, dan semakin bertambah atau meningkat konfliknya ada pada kutipan seorang tante yang ditinggal suaminya itu tadi ya. Sudah jelas untuk alur tahapan peningkatan konfliknya, dan tahapan alur yang selanjutnya yaitu konflik memuncak atau konflik klimaksnya. Dari tahapan ini gimana menurut Mas Sabila sendiri? Jadi alur konflik atau memuncaknya itu terdapat pada kutipan cerpen, yaitu pada suatu saat seorang tante tersebut berbaring sakit sampai dibawa ke rumah sakit. Ternyata rasa sakitnya itu tambah menggawat, apalagi mulai takut kepada dokter yang dihadapinya. Maka dari pihak rumah sakit menyarankan bahwa rawat jalan dan konsultasi pada psikiater serta psikolog untuk rawat jalan di rumah. Oh, jadi klimaksnya itu cerpen ini menceritakan tentang seorang tante itu yang dibawa ke rumah sakit, gitu ya, sampai dibawa ke rumah sakit karena kesehatan mentalnya, dan pihak rumah sakit tidak menangani, tidak kuat atau gimana? Karena Dokternya itu sudah angkat tangan gitu ya, tidak sanggup. karena tidak sanggup ya, kasarnya seperti itu. Jadi sampai disarankan untuk rawat jalan di rumah saja dan konsul ke psikiater itu ya. Untuk yang terakhir dari tahapan alur ini yaitu tahapan alur penyelesaian. Tahapan alur penyelesaian biasanya ketika kita sudah menemukan situasi, terus munculnya konflik dan sampai meningkat konflik itu, ketika sudah meningkat bahkan sampai puncaknya atau klimaksnya, kan seharusnya ada penyelesaiannya ya. cerita akhiran lah gampangannya, simpelnya itu cerita akhiran atau alur penyelesaian dari cerpen ini menurut Mas Raffi sendiri. Jadi alur
penyelesaian menurut aku sendiri sampai ini ya, kan yang berjudul orang di seluruh ketakutan, yaitu pada akhir cerita seorang aku menceritakan bahwa tantenya sudah membaik karena keinginannya yaitu minta sebuah pistol. Ketika inangannya tersebut terkabulkan, ya tersebut menjadi tenang. Jadi cerita ini diakhiri dengan seorang tante tersebut kesehatan mentalnya atau gangguan mentalnya itu berkurang karena keinginannya dituruti gitu ya. Jadi sudah bisa kita simpulkan dari tahapan alur situasi bahkan sampai tahapan alur penyelesaian yang sudah dijelaskan oleh kedua orang atau mahasiswa ini, yang sudah jelas bahwa itu tadi tahapan alur yang bisa menentukan cerpen ini. Untuk yang selanjutnya dari penjelasan atau pembahasan penokohan. Untuk penokohan sendiri menurut Mas Krisna definisinya gimana? Menurut aku pribadi, penokohan yaitu pelukisan sebuah tokoh atau pelaku yang melalui sifat, perilaku, atau tingkah lakunya dalam sebuah cerita. Jadi penokohan itu adalah watak dari tokoh itu ya. Sebuah pelukisan tokoh atau pelaku di dalam sebuah cerita. Untuk pembedaan tokoh yang ada di cerpen ini menurut Mas Krisna sendiri gimana? Yang pertama, pembedaan tokoh dalam cerpen ini itu ada 3 ya. Tokoh utama, tokoh tambahan, dan tokoh bawahan. Oh iya ya, ada 3 ya. Tokoh utama, tokoh bawahan, dan tokoh tambahan atau figuran ya. Tokoh utama ini sudah jelas ya, tokoh utama merupakan tokoh yang sering dijelaskan dalam sebuah cerita tersebut ya. Contohnya tokoh utama dalam cerpen Orang yang Tersakiti ini yaitu seorang Kardo. Yang kedua tokoh bawahan. Tokoh bawahan ini adalah tokoh yang mendukung tokoh utama atau tokoh sebagai pendukung dari tokoh utama. Contohnya tokoh bawahan dalam cerpen Orang yang Tersakiti ini yaitu aku. Dan yang terakhir tokoh tambahan, di mana tokoh tambahan ini adalah tokoh yang hanya sebagai pelengkap atau hanya melengkapi dalam sebuah tokoh yang hanya melengkapi dalam sebuah cerita. Contoh tokoh bawah dalam cerpen Orang yang Tersakiti ini yaitu seorang suster. Oh jadi sudah bisa kita pahami tentang pembedaan tokoh yang pertama dari Mas Krisna, yaitu ada 3, dari tokoh utama, tokoh bawahan, dan juga tokoh figuran. Itu yang tokoh utama yaitu seorang tante, dan untuk tokoh tambahan adalah suster yang dimana notabene dia hanya sedikit muncul dari beberapa cerita dalam cerpen ini. Dan yang selanjutnya tokoh bawahan dari cerpen ini adalah seorang aku yang menceritakan tentang tante tersebut. Nah, untuk pembedaan tokoh yang kedua bisa kita tanyakan kepada Mas Raffi. Gimana menurut Mas Raffi sendiri? Menurut aku sendiri pembedaan tokoh yang selanjutnya ada 2, yaitu tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh protagonis sendiri biasanya tokoh yang berperilaku baik, dan tokoh antagonis sendiri yaitu biasanya tokoh yang menyebabkan terjadinya konflik Atau bisa juga tokoh yang jahat. Tokoh yang jahat. Jadi ada 2 ya. Tokoh protagonis dan antagonis. Untuk yang protagonis dan antagonis bisa disebutkan. Jadi tokoh protagonis dalam cerpen ini yaitu cerpen yang berjudul Orang yang Selalu Ketakutan, yaitu tokoh aku. Karena tokoh aku sendiri yaitu baik dalam merawat tantenya yang sedang mengalami gangguan mental. Tokoh antagonisnya sendiri yaitu tantenya sendiri yang sedang dirawat karena memiliki gangguan mental. Karena biasanya tantenya itu suka marah-marah pada si April ya. Katanya gitu sih setelah saya baca. Nah, itu tadi pembedaan tokoh 2
dua pembedaan tokoh yang ada dalam cerpen seorang yang selalu ketakutan. Dan untuk selanjutnya pembahasan dari dimensi yang ada dalam cerpen ini. Untuk dimensi sendiri bisa kita pahami atau kita ketahui bahwa ada 3. Yang pertama dimensi fisiologis, dan yang kedua dimensi sosiologis, dan yang terakhir dimensi psikologis. Untuk ketiga dimensi ini itu adalah dimensi yang kita ketahui. Untuk yang lain-lain saya tidak tahu, atau anak-anak yang lain ini juga tidak tahu bahwa dimensi yang lainnya itu ada atau tidak dalam cerpen ini. Nah, untuk dimensi fisiologis sendiri bisa kita tanyakan kepada Mas Abdullah. Gimana menurut Mas Abdullah sendiri? Tentunya dalam cerpen tadi itu tokoh tante ini diceritakan jenis kelamin perempuan. Yang dikutip dalam cerita tersebut, aku tahu dia dulu cantik dan sangat berkuasa. Lalu seorang tante ini berumur 50, karena dikutip pada cerita tersebut umurnya belum tua benar, belum ada 60, boleh jadi baru 50. Dan tante tersebut memiliki rambut pemutih atau rambut putih. Yang dikutip dalam cerita tersebut ialah helai-helai rambutnya sudah pemutih. Oh, jadi bisa kita simpulkan dari dimensi fisiologis yang sudah Mas Abdullah jelaskan bahwasanya yang ada di cerpen ini ada 3 ciri-ciri dari tokoh utama itu. Yang pertama, seorang tante yang berjenis kelamin wanita, ya kan? Berjenis kelamin wanita karena sudah ada pada kutipan yang sudah dijelaskan Mas Abdullah tadi. Terus yang kedua, seorang tante yang belum berumur 60 tahun karena kutipannya tadi 50 tahun lebih gitu ya. Nah, terus yang ketiga, seorang tante yang memiliki rambut putih. Untuk ciri-ciri yang sudah dijelaskan tadi itu ciri-ciri yang kita ketahui. Dan selanjutnya dimensi sosiologis. Dimensi sosiologis di sini bisa dijelaskan oleh Mas Raffi sendiri. Mas Raffi sendiri gimana? Jadi dimensi sosiologis ini biasanya menggambarkan tentang status sosial. Jadi dijelaskan pada kehidupan yang muncul orang yang selalu ketakutan itu, yaitu kalau saja ia dilahirkan di tengah kampung, di celah gang, ataupun di kolong jembatan sekalian, perasaan semacam itu mungkin agak tipis, meskipun bisa diganti dengan perasaan takut yang lain diisi. Tapi masalahnya, ia ditakdirkan menjadi anak dari keluarga yang berada. Tidak selalu enak. Ia tertutup dari pergaulan dengan golongan bawah yang hanya mendengar ceritanya saja, seperti mendengar dongeng yang tak pernah ada dalam kenyataan. Golongan bawah, orang-orang miskin itu dalam pengertiannya menjadi sesuatu yang menakutkan. Jadi itu tadi dimensi sosiologis yang sudah Mas Raffi jelaskan, dan sudah kita ketahui bahwa dimensi sosiologis yaitu menunjukkan tentang status sosial dari tokoh utama dalam cerpen ini. Untuk yang selanjutnya dimensi psikologis, dimensi yang dimana ini dijelaskan oleh Mas Krisna. Menurut Mas Krisna sendiri gimana tentang dimensi psikologis? Dimensi psikologis ini menggambarkan sikap psikisnya seorang tokoh atau mental, dan bisa seperti mental, tingkah laku atau sikap-sikap dalam sebuah tokoh. Contohnya dalam kutipan cerpen orang yang selalu ketakutan ini, dia selalu kelihatan senewan dan merasa takut. Sebetulnya perasaan semacam itu sudah mulai sejak ia masih kanak-kanak. Berbagai larangan disertai ancaman-ancaman yang mengerikan dari seorang orang tua atau pengasuh masih membekas. Misalnya saja kalau melihat orang gila, seorang tante ini selalu merasa ketakutan atau jantungnya itu selalu berdetak-detak,
dan selalu menghasilkan pilihan dini seperti itu. Jadi dimensi psikologis yang Mas Krisna sendiri jelaskan yaitu tentang Secara mental, perilaku, tentang tingkah laku dari seorang tokoh utama itu tadi ya, yang dimana sejak kecil sebenarnya sudah snap sejak kecil dan sampai bertemu orang gila saja takut gitu ya. Itu tadi tiga dimensi yang sudah dijelaskan oleh tiga para mahasiswa ini. Dan untuk selanjutnya kita belum membahas tentang tokoh yang berkembang dan tidak berkembang. Tokoh berkembang atau tidak berkembang dalam cerpen ini menurut Mas Raffi sendiri gimana? Apa seorang tokoh utamanya ini berkembang atau statis? Menurut aku sendiri, tokoh pada cerpen ini yaitu tokoh berkembang. Kenapa begitu? Ya, karena dikutip pada kutipan cerpen yang berjudul Orang yang Selalu Ketakutan, yaitu kutipannya ini semakin menjadi semenjak kematian suaminya 10 tahun yang lalu. Dulu perasaan takutnya itu di Kentara, tapi dalam famili kami ia tidak masuk. Jadi memang ketika tokoh utama ini berkembang dari sejak kecil bahkan sampai suaminya meninggal, itu bisa dikatakan tokoh berkembang gitu ya. Jadi berkembangnya meskipun berkembang jelek itu disebut berkembang juga. Jadi tokoh dalam cerpen ini termasuk dalam golongan tokoh yang berkembang dan bukan statis karena sudah dijelaskan oleh Mas Raffi tadi. Dan untuk selanjutnya dari pembahasan latar. Untuk latar sendiri menurut Mas Abdullah, definisi latar itu seperti apa? Latar ialah sebuah penjelasan tentang tempat dan waktu. Jadi latar itu keterangan atau penjelasan dari suatu tempat dan waktu. Untuk latar yang pertama yaitu latar waktu. Bisa Mas Abdullah jelaskan latar waktu dalam cerpen yang berjudul Orang yang Selalu Ketakutan ini apa saja latar waktunya? Dalam cerpen ini menceritakan tentang zaman modern, pagi hari dan malam hari. Berarti waktunya pagi hari, malam hari, dan zaman modern atau zaman sekarang yang saya temukan. Bisa dijelaskan kenapa ada 3 latar waktu itu tadi, Mas Abdullah? Menurut Mas Abdullah sendiri gimana? Kalau zaman modern dalam cerpen tersebut dikutip pada cerpen tersebut ialah zaman sekarang minta ampun deh. Kenapa ekonomi bisa kacau di mana-mana, pengangguran dan kekacauan. Dulu tidak ada model begitu. Kalau berkelahi satu lawan satu, tidak rebutan seperti anak-anak berandal. Gitu. Terus yang menjelaskan tentang pagi hari ini, jadi disebutkan dalam cerpen tersebut ialah sudahlah tante, saya mau kuliah. Kalau ada teman tolong bilang sudah berangkat. Gitu. Terus yang malam, menjelaskan tentang malam ini ialah diikuti dalam cerpen ini. Dan pada suatu malam yang dingin, ketika si suster sedang menggulungi di tempat tidur, ketenangan itu Jadi bisa Mas Abdullah pahami tentang latar waktu dalam cerpen ini ada 3 gitu ya. Yang pertama zaman modern, terus pagi hari dan juga malam hari. Dan itu tadi sedikit penjelasan dari latar waktu yang sudah Mas Abdullah sebutkan. Untuk latar tempat bisa kita tanyakan kepada Mas Raffi sendiri. Menurut Mas Raffi, latar tempat yang ada dalam cerpen ini apa saja? Jadi latar tempat yang ada pada cerpen Orang yang Selalu Ketakutan ini yaitu di
di sebuah rumah tangga dan di sebuah rumah sakit. Kenapa kok bisa disebutkan ada rumah tangga dan rumah sakit itu kata tempatnya? Karena ada pada percakapan kutipan di cerpen ini, yaitu pada saat di rumah. Sesudah itu ia akan membuka pintu perlahan-lahan dan menongolkan kepalanya di pintu yang cuma dibuka sedikit itu. Dan sesudah itu ia akan cepat-cepat menutup pintunya kembali. Dan kau akan mendengar suara kunci, grendel, dan latar. Kata menutup pintunya kembali yaitu menyatakan di rumah katanya. Dan selanjutnya ada di kutipan yaitu pada kamar. Semenjak mendapatkan pistol itu, tante nampak lebih tenang. Sambil tiduran ia menggigitkan senjata itu pada sasaran-sasaran di dalam kamar. Ini sudah jelas kata-kata di dalam kamar. Kata tempatnya di sebuah kamar. Terus dan yang terakhir ada di rumah sakit. Itu terdapat pada kutipan, suster itu menjejelkan obat ke mulutku secara paksa. Mereka menyiksaku, selimut bilang ini aku minta ganti. Orang-orang motor itu keluarkan dari sini. Malam-malam cuma bisa teriak dulu. Aku memindahkannya ke kamar VIP yang ada TV-nya dan juga AC-nya. Oh, jadi yang rumah sakit itu menunjukkan itu tadi ya, seorang dokter atau orang-orang dan juga kamar VIP dan juga tidak. Itu tadi latar yang sudah dijelaskan oleh Mas Raffi dan juga Mas Abdullah untuk latar waktu dan latar tempat. Dan yang selanjutnya penjelasan dari gaya bahasa atau majas yang bisa kita dengar dari Mas Krisna. Untuk Mas Krisna sendiri, menurut Mas Krisna sendiri penjelasan tentang gaya bahasa gimana dalam cerpen ini? Gaya bahasa, menurut aku gaya bahasa dalam cerpen ini atau cerpen orang yang selalu ketakutan ini salah satunya menggunakan bahasa simile atau kiasan. Contohnya kutipan seperti ini. Memang ada juga kaum idealis yang bertingkah laku seperti nabi yang berang, tapi mereka lebih mirip dengan baju-baju zamannya. Dari situ kan kita sudah tahu kalau kata-kata seperti itu merupakan kata-kata kiasan atau simile. Yang kedua bahasanya, kalau menurut aku pribadi mudah dipahami. Selain ada bahasa kiasan ini, di cerpen orang yang selalu ketakutan ini bahasanya itu bahasa sehari-hari kita gitu loh, sehingga mudah dipahami oleh kita ini, para mahasiswa atau semua umum kaum, semua kalangan, karena menggunakan bahasa yang sehari-hari atau bahasa umum. Nah, itu tadi gaya bahasa yang sudah dijelaskan oleh Mas Krisna dari cerpen ini. Sudah dijelaskan bahwa cerpen ini memiliki gaya bahasa simile, yaitu artinya kiasan. Selanjutnya dari pembahasan sudut pandang sendiri. Dari pembahasan sudut pandang di sini bisa kita dengarkan dari penjelasan Mas Raffi. Menurut Mas Raffi sendiri sudut pandang yang ada dalam cerpen ini gimana? Jadi sudut pandang yang ada dalam cerpen ini yaitu tokoh aku menjadi sudut pandang orang pertama. Karena tokoh aku sering menceritakan tentang tantenya yang berupa aku, yang menceritakan seorang tantenya dan juga terlibat dalam cerita. Dan tokoh tantenya itu merupakan sudut pandang orang ketiga. Oh, jadi di sini ada dua sudut pandang ya. Sudut pandang yang pertama ada di seorang aku yang menceritakan seorang tantenya. Terus Dan tokoh dan tantenya merupakan tokoh sudut pandang orang ketiga. oh gitu. Bukannya kebalik ya? Kalau misalnya yang diceritain itu sudut pandang pertama atau misalnya ini ya, tante ini yang diceritakan dalam cerpen ini. Nah, terus yang menceritakan ini sudut pandang pertama apa orang ketiga? Menurut aku sendiri termasuk sudut pandang orang pertama. Oh gitu. Berarti nggak kebalik. Nah, bisa kita ketahui bahwa sudut pandang di dalam cerpen ini ada dua, orang yang pertama dan orang ketiga, dan sudah dijelaskan oleh Mas Raffi tadi. Dan untuk yang terakhir ini adalah amanat, dan menurut
saya pribadi dalam cerpen ini memiliki amanat yang berisi tentang seseorang anak atau ponakan yang berbakti kepada orang tua atau tantenya itu tadi, karena si tante itu memiliki gangguan mental dan seorang aku atau ponakan itu merawat tante itu dengan ikhlas dan penuh kesabaran. Nah, bisa kita pahami dari amanat cerita ini yaitu tentang seseorang anak yang berbakti kepada orang tua. Untuk teman-teman, apakah ada yang memiliki tambahan? Apakah aku boleh Menambahkan yang amanat gitu ya? Kalau menurut aku pribadi, selain yang sudah dijelaskan oleh Mas Bintang, amanat yang terdapat dalam cerpen Orang yang Selalu Ketakutan ini tentang gangguan mental, di mana kita harus selalu bisa dibilang harus selalu kita harus selalu contohnya ketika ada seorang yang gangguan mental atau terkena gangguan mental, kita harus selalu, maksudnya orang-orang sekitarnya itu harus memperhatikan atau segera menjaga atau diatasi dengan cepat gitu, sehingga tidak bertambah. Contohnya dibawa ke psikiater, psikolog atau ke orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Oh, jadi menurut Mas Krisna sendiri amanat yang selanjutnya tentang seseorang yang harus selalu mengatasi atau pertolongan utama untuk orang-orang yang terkena gangguan mental gitu ya, agar tidak bertambah parah. Iya, seperti itu. Nah, itu tadi sedikit perbincangan atau pembahasan dari cerpen unsur intrinsik, pembahasan dari unsur intrinsik dalam cerpen Orang yang Selalu Ketakutan, dan dimana sudah kita pahami dari awal tadi tema, alur, penokohan, bahkan sampai amanat sudah kita bahas dalam perbincangan pada kali ini. Nah, itu tadi sedikit pembahasan dalam podcast Bincang Prosa pada kali ini, yang dimana kita semua membahas tentang unsur intrinsik dari cerpen seseorang yang selalu ketakutan. Dan di sini saya selaku host atau pemimpin acara podcast pada kali ini mengucapkan meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata atau tingkah laku yang kurang berkenan. Saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan di sini saya mewakili teman-teman untuk berterima kasih sudah menonton podcast Bincang Prosa pada kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.